Pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mempertanyakan pencabutan kartu pers Istana Kepresidenan RI dari jurnalis CNN Indonesia yang bertanya perihal topik keracunan MBG ke Presiden Prabowo Subianto. ID pers atau kartu identitas wartawan yang dimaksud Titin adalah kartu pers peliputan Istana Kepresidenan RI, kartu pers khusus yang digunakan wartawan sebagai tanda akses meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Titin menjelaskan, pencabutan kartu pers Istana atas nama jurnalisnya, Diana Valencia, terjadi pada 27 September 2025. Untuk mempertanyakan tindakan pencabutan kartu pers Istana dari tangan wartawatinya, CNN Indonesia mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Soal pertanyaan yang diajukan Diana Valencia mengenai keracunan MBG kepada Prabowo Subianto, menurut redaksi CNN Indonesia itu adalah pertanyaan yang perlu diajukan. Dewan Pers meminta pihak Istana Kepresidenan mengembalikan akses peliputan jurnalis televisi CNN Indonesia yang dicabut itu. Dewan Pers telah menerima pengaduan soal pencabutan kartu identitas wartawan Istana Kepresidenan dari reporter CNN Indonesia. Dewan Pers mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi dan menghormati kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak Istana diminta memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia tersebut. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi mengatakan akan mencari solusi terbaik terkait kasus pencabutan kartu pers Istana Kepresidenan RI dari jurnalis CNN Indonesia yang bertanya perihal topik keracunan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan pihaknya sudah meminta agar Biro Pers Media Istana, BPMI, menjalin komunikasi agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dia mengatakan kasus pencabutan kartu pers tersebut menjadi perhatian dirinya dan tidak sampai menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kata Dewan Pers meminta pihak Istana Kepresidenan mengembalikan akses peliputan jurnalis televisi CNN Indonesia yang dicabut itu. Dewan Pers telah menerima pengaduan soal pencabutan kartu identitas wartawan Istana Kepresidenan dari reporter CNN Indonesia. Dewan Pers mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi dan menghormati kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak Istana diminta memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia tersebut. Keluar terbaik lah, jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar keluar terbaik. Baik, terima kasih Pak. Ada pertemuan gitu ya Mas berarti ya Mas? Iya, ya. Kita bangun komunikasi bersama lah. Berarti ada atensi juga dari Bapak? Enggak, cukup saya Biro. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya Mas. Keluar terbaik lah, jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar keluar terbaik. Baik, terima kasih Pak. Ada pertemuan gitu ya Mas berarti ya Mas? Iya, ya. Kita bangun komunikasi bersama lah. Berarti ada atensi juga dari Bapak? Enggak, cukup saya Biro. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya Mas. Hari ini tanggal 28 September 2025, hari Minggu malam, Pak Presiden memanggil beberapa menteri untuk beliau mendapatkan update karena Bapak Presiden sebagaimana yang kita ketahui melakukan lawatan perjalanan luar negeri selama 7 hari dan baru kemarin beliau kembali dan hari ini memanggil beberapa menteri untuk mendapatkan laporan update dari program-program yang sebelum beliau berangkat luar negeri sebenarnya juga sudah dibicarakan, direncanakan sehingga hari ini beliau ingin mendapatkan laporan dari progres dari program-program tersebut. Apa saja tuh Mas tadi yang dibahas? Banyak ya, banyak. Mulai dari masalah pangan kita dari Kementerian Pertanian yang alhamdulillah tadi juga dilaporkan hadir juga kepala Bulog bahwa cadangan beras kita masih aman. Kemudian program cetak sawah juga sudah dimulai berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian juga ada Menteri Kesehatan melaporkan mengenai salah satu program kita yaitu cek kesehatan pada seluruh masyarakat yang sampai hari ini sudah mencapai 36 juta
Kemudian juga tentu laporan dari Menko Pangan berkenaan dengan masalah Badan Gizi Nasional yang hari ini tadi dari pagi kemudian siang juga kita melakukan rapat koordinasi untuk perbaikan terhadap tata kelola dan manajemen di Badan Gizi Nasional, termasuk penyelesaian terhadap beberapa masalah yang Lupa subscribe ya.